Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang persamaan gerak harmonik sederhana. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan edukasi singkat tentang bahaya COVID-19 dan cara mencegah penularannya. Bahaya COVID-19 yaitu penyebaran virus yang cepat yang menyerang saluran pernapasan manusia. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut penderita COVID-19 pada saat batuk atau bersin. Kemudian, tetesan tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan tetesan tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Virus ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Selanjutnya, cara mencegah. Yang pertama, rajin mencuci tangan sesuai dengan ketentuan. Kedua, hindari sentuhan fisik seperti berjabat tangan. Ketiga, jaga jarak minimal 6 kaki atau 2 meter. Keempat, hindari perkumpulan sosial. Kelima, etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Keenam, hindari menyentuh wajah. Ketujuh, hindari berbagi barang pribadi. Kedelapan, rajin membersihkan perabotan. 9. Mencuci bersih makanan. Dan 10. Menjaga imunitas tubuh. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari gerak harmonik sederhana, yaitu gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Banyaknya getaran setiap sekonnya selalu sama atau konstan. Gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa dorongan atau tarikan, dan mengalami gaya pemulih. Misalnya, seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik setimbang karena diberi gaya. Kemudian, gerak harmonik dapat terjadi pada beberapa fenomena sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik AC. Kedua, gelombang radio. Ketiga, dawai pada alat musik. Dan keempat, denyut jantung. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Di sini, Y sama dengan A dikali sin dikali omega T ditambah theta 0. Di sini, A sebagai amplitudo atau simpangan maksima, omega sebagai kecepatan sudut, dan theta 0 sebagai posisi sudut awal. Kemudian ke penurunan rumus. Sebenarnya, Y sama dengan A dikali sin theta. Karena omega sama dengan delta V per delta T, jadi omega sama dengan, karena delta V itu sama dengan theta dikurang theta 0, sedangkan delta T sama dengan T dikurang 0, maka jadi omega sama dengan theta dikurang theta 0 per T. Nah, di sini T kita pindahkan ke omega. Jadi, omega T sama dengan theta dikurang theta 0. Nah, kemudian theta 0-nya kita pindahkan ruas ke omega T. Jadi, omega T ditambah theta 0 sama dengan theta. Jadi di sini karena tadi rumus awalnya Y sama dengan A dikali sin theta, tetanya ini kita ubah dengan omega T ditambah theta 0, maka jadinya Y sama dengan A dikali sin dikali omega T ditambah theta 0. Lanjut ke contoh soal. Sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 sekon. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 sekon adalah. Di sini diketahui periode atau T sebesar 1,5 sekon, amplitudo atau A sebesar 10 cm, waktu atau T sebesar 4 sekon, dan yang ditanya simpangan ayunan atau Y. Nah, di sini kita boleh menggunakan rumus Y sama dengan A dikali sin dikali omega T asalkan theta 0-nya sama dengan 0. Kemudian, Y sama dengan A dikali sin dikali 2pi per T atau periode dikali T. Kenapa bisa 2pi per T? Karena rumus percepatan sudut itu theta per periode dan tetanya itu 2pi. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang diketahui. Jadi Y sama dengan 10 dikali sin dikali 2pi per 1,5 dikali 4. Nah, jadinya Y sama dengan 10 dikali sin dikali 16 per 3 dikali pi. Nah, lanjut, Y sama dengan 10 dikali sin dikali 16 per 3 dikali pi-nya itu 180 derajat. Maka, Y sama dengan 10 dikali sin 960 derajat.
Nah, karena sin 960 derajat 1/2 akar 3, maka Y sama dengan 10 dikali 1/2 akar 3. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 5 akar 3 cm.